Mbak An, ini adalah statement terakhir, closing statement. Yeah. Apa yang Mbak An ingin sampaikan dari semua kejanggalan atas kematian Sutrimo? Mbak An adalah pengacara keluarga Sutrimo. Silakan. Jadi gini, terlepas dari tadi yang bapak-bapak yang ada di studio menyampaikan konspirasi atau apapun, kami atas nama keluarga almarhum Sutrimo, kami hanya ingin mengatakan bahwa Sutrimo itu manusia, dia punya orang tua dan lain-lain, dan hari ini dia sudah meninggal dunia. Jadi mau ada konspirasi apapun dan lain-lain, kami hanya ingin penyidik benar-benar melakukan tugasnya sesuai hukum. Kita ingin kepastian apakah benar Sutrimo itu meninggalnya karena dibunuh atau misalnya karena penyakit. Itu saja. Ya. Terima kasih. Keluarga butuh kepastian karena ini menyangkut nyawa orang. Ia punya anak, punya istri ya? Tidak punya anak, tidak punya istri, tapi punya ibu. Punya ibu. Ibunya sampai sekarang menanyakan dan masih janggal. Kenapa anak saya? Apakah benar matinya wajar atau sebaliknya dibunuh? Ada pertanyaan itu dari sang ibu. Setelah dijelaskan segala macam dan berita dan lain-lain, tentu sebagai orang tua, karena kalau Pak Aiman tahu bahwa kalau misalnya ada anak orang tuanya meninggal, dia mungkin akan melihat wajar. Tapi ketika seorang ibu ditinggal meninggal dan apalagi isunya tidak wajar, itu beda sangat sekali sakitnya itu. Dan ibunya hanya minta ingin keadilan yang sebenar-benarnya. Beginilah, Sutrimo boleh dia orang miskin, tapi mau miskin mau kaya, nyawa manusia itu berharga. Itu aja. Baik, dan kita akan kawal bersama-sama soal kematian Sutrimo ini, yang sementara ini dianggap tidak wajar dan memang ada data-data yang kemudian juga sangat tidak wajar. Nanti kita akan tunggu hasil dari ekshumasi dan kemudian kita akan bahas kembali soal ini. Saya ingin ke Bung Iwan ya. Bung Iwan, apa yang bisa Anda simpulkan dari semua diskusi kita sepanjang 3,5 jam lebih ini? Ini sama dengan rakyat bersuara yang minggu kemarin ya. Sebenarnya kasus FA di sini ada 3 F ya. Febri dan Febriano sama Bang Febri juga pengacara, jadi 3 F ya. Febri, Febrio dan Febri pengacara. Ya. Dulu ini kita kenal semua Bang Febri ini orang yang smart, lurus ya, pinter. Ketika beliau jadi juru bicara KPK. Tapi di saat menjadi pengacara, dia juga berhasil membuat kita puyeng juga. Muter nggak jelas. Ya, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan benar juga ya. Jadi masalah Febri ini, FA katanya inisial, padahal udah tahu semua. Mantan Janpisus ya. Ini gampang sekali untuk diungkap. Tergantung mau atau tidak diungkap, yang pertama, berani atau tidak untuk diungkap. Karena bagaimanapun saudara FA ini pintu Pandora. Apabila dibuka ini akan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Ya. Banyak pihak di dalam. Pasti banyak yang terlibat. Banyak uang yang lebih lagi akan kita lihat di dalam. Pasti ada banyak ya. Jadi Pandora. Jadi saya berharap yang dilindungi bukan cuma saksinya saja yang sekarang di LPSK melindungi, tapi saudara Febri pun harus dilindungi. Karena pintu Pandora itu ada di FA. Ya, ya. Jangan sampai kejadian sama seperti kejadian menerima Trimo dialami juga saudara FA. Bahkan Febri Adriansyah juga bisa terancam kematian. Bisa janggal. saja karena pintu Pandora. Oke. Ya. Kita berpikir nih, kalau penegak hukum ini benar-benar orangnya bersih, punya komitmen yang jelas, gampang untuk mengungkap kasus ini sampai meninggalnya saudara Trimo juga ini bagian dari konspirasi tinggi ya, tingkat tinggi ya. Mungkin Pak Slamet juga lupa yang saya sampaikan kemarin. Untuk mengatasi orang banyak tahu kan cuma 2. Ya. Dirangkul terus supaya aman, supaya tidak nyanyi. Yang kedua dibungkau, bahkan dibunuh. Ini yang terjadi ya. Untuk bisa menyimpulkan masalah ini tidak perlu kuliah sampai SHMH kok. Adik-adik mahasiswa seharusnya malu nih, praktisi hukum juga malu nih sama adik-adik ini. Mereka ini idealis, kritis, tapi kalau menyaksikan senior-seniornya memainkan pasal, memanipulasi pasal,
malu seharusnya. Ya, ini kasus belum selesai, muncul lagi. Dan saya yakin kasus penurunan bendera di Aceh, ya, sampai teks naskah pidatonya Prabowo salah, ini adalah bagian untuk pengalihan isu dari kasus yang sebesar. Ya kan? Kan saya berkali-kali nanya, ini pembantunya presiden mau membantu presiden menjalankan pemerintahan sampai 2029 atau akan memotong di tikungan? Ya. Jadi kasus-kasus kejadian-kejadian ini adalah pengalihan isu, Mas Aiman. Prediksi saya ya sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, ya. Saya selalu menjaga, merawat, mengawal, bahkan membantu mensukseskan program kerja Bapak Prabowo Subianto, ya. Dengan disuguhkan kasus-kasus ini kita malu sebenarnya sama adik-adik kita yang mahasiswa ini, ya. Terus satu lagi Mas Aiman, saya keluar dari konteks ini sebenarnya, yang juga harus mendapatkan perhatian khusus dari Presiden. Itu ada 141 warga negara Indonesia yang sampai hari ini masih di penjara di Papua Nugini. Nelayan ini. Nelayan ya. Makanya nanti Mas Gema juga bisa itu nyorakan. Bisa minta datanya. 141 orang dikurung dengan alasan apa itu? Illegal fishing. Ya, nelayan ini. Sampai sekarang nggak ada perhatian dari pemerintahan. Itu juga harus diperjuangkan ya. Oke, baik. Selain kasus yang memang benar-benar harus fokus. Masyarakat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke cuma nunggu aja. Kasusnya Eva ini mau dibawa kemana? Mau diapakan? Mau diputar sampai kita semua lupa. Nanti ada kejadian baru, kejadian kasus-kasus baru lagi untuk menutup kasus lama. Ini kan bahaya Mas Aiman. Dan nggak boleh terjadi. Ya. Jadi intinya saya sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo mohon dengan hormat kepada kawan-kawan yang pinter-pinter ini berhenti membuat puyeng rakyat Indonesia sebelum rakyat Indonesia marah kepada kalian. Ya. Yang kedua, saya tidak intinya mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden untuk turun tangan, Pak. Yang berantem saat ini anak-anak kalian, anak-anak Bapak. Ya. Yang ribut saat ini antar lembaga ini ada anaknya Bapak Presiden. Bapak harus turun, selesaikan. Pasti cepat selesai itu. Oke. Baik. Sekarang nggak perlu nyari lagi provokatornya siapa. Tidak perlu lagi nyari londo irengnya siapa. Sudah muncul semua di permukaan. Ya. Kita ini banyak orang pinter kok. Cuma yang kurang itu orang jujur. Yang patriotik gitu loh. Ya. Mudah-mudahan ke depannya Pak Febri tetap menjadi Pak Febri yang kami kenal dulu. Waktu juru bicaranya KPK, Pak Gemam juga masih bagus, Pak Yudi penyidik, dan semuanya yang mengetahui kasus ini bisa menyampaikan dengan sebenar-benarnya supaya masyarakat nggak semakin puyeng dan nggak semakin marah dengan pemerintahan Prabowo. Setelah itu Mas Aiman. Oke, baik. Makasih Bung Iwan. Bung Febri mungkin. Iya, terima kasih. Pertama saya mau sampaikan bahwa saya sebenarnya kuasa hukum untuk perkara pokok ya, yang sedang pra peradilan dan untuk Sutrimo belum ditunjuk ya. Tapi ada pesan memang yang disampaikan oleh Pak FA, pesan kepada publik ya melalui saya dan juga pihak keluarga. Pertama, Pak FA dan keluarga jelas sekali menyampaikan mereka dan tentu juga saya ya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Pak Sutrimo. Jadi saya setuju sekali apa yang disampaikan Mbak Aan tadi. Sebagai seorang manusia, almarhum itu punya keluarga dan keluarga pasti sangat ingin kepastian tentang apa faktor penyebab, katakanlah begitu ya, faktor penyebab kematian tersebut. Itu yang pertama. Jadi saya sepenuhnya tidak menyangkal apa yang disampaikan oleh pihak keluarga karena itu adalah hak dari keluarga. Yang kedua, kami paham betul proses hukum
sekarang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Dan Pak FA dan keluarga dan saya pikir kita semua ya juga menghormati proses hukum tersebut.